السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أفضل الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam cuaca yang hujan seperti ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majlisul ilm, untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi langkah demi langkah untuk menuju tempat yang mulia ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita ini adalah ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita amalkan, bisa kita sampaikan kepada orang lain. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kita ingatkan kembali bahwa menuntut ilmu ini tujuannya bukan semata-mata agar kita mendapatkan ilmu yang banyak, tapi tujuan kita menuntut ilmu adalah agar kita bisa menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia semakin ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan semakin jauh dari maksiat-maksiat, dan dia semakin giat mengamalkan perintah-perintah Allah. Dengan demikian dia akan menjadi semakin dekat kepada Allah. Tapi sebaliknya, jika seseorang rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat sedikit, maka ia akan berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ia akan berani menentang Allah, kemudian ia juga akan berani meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian dia akan menjadi orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyampaikan tanda-tanda kecintaan Allah yang ketiga kepada seorang hamba, yaitu Allah memberinya taufik untuk menjadi orang yang lemah lembut dan jauh dari kekerasan-kekerasan. Sekarang kita memasuki tanda-tanda yang keempat. Apa tanda yang keempat? Apa tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba? Yang keempat ini adalah al-ibtila'u fid din. Allah akan mengujinya di dalam agama. Ma'nahu
al-ikhtibar wa imtihan bima yata'arradu lahu al-'abdu fi hadhihi al-hayati ad-dunya. Yang dimaksud di sini adalah ujian-ujian dan cobaan-cobaan yang akan dihadapi oleh seorang hamba dalam kehidupan dunia ini, berupa fitnah-fitnah, kejelekan-kejelekan, musibah-musibah yang dapat menyeretnya keluar dari agamanya atau menjauh dari agamanya. Ini adalah fitnah, hayul ikhwah. Dan fitnah ini merupakan min sunanillah, sudah merupakan ketentuan dari Allah. Artinya tidak ada seseorang yang hidup di dunia ini yang tidak diuji. Kapan kita berhenti diuji oleh Allah? Apabila kita sudah masuk ke surga, maka di saat itulah kita berhenti diuji. Namun selama kita hidup di dunia ini, kita pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya ujian ini? Tujuannya adalah tidak lain agar nampak siapa di antara kita yang benar-benar beriman dan siapa di antara kita yang munafik atau yang tidak beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun, walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Yang artinya adalah Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan kami beriman lalu tidak diuji oleh Allah? Tidak mungkin. Seseorang apabila dia telah menyatakan dirinya sebagai orang yang mukmin, sebagai orang yang beriman, maka dia harus siap-siap untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengatakan, "Walaqad fatanna alladhina min qablihim." Sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allah Subhanahu wa taala pasti akan menampakkan siapa di antara kalian yang beriman dan siapa di antara kalian yang bohong, yang tidak beriman. Maka ikhwani fi din azakumullah, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menguji kita. Apabila ada seseorang yang meminta kepada Allah agar tidak diuji, maka sesungguhnya dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak akan diberikan kepadanya. Karena permintaannya untuk tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala itu juga merupakan ujian. Ya. Apa kata Syekh di sini? Faqad rawa Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik telah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna 'idhamil jaza ma'a 'idhamil bala. Sesungguhnya balasan yang besar datangnya dari ujian yang besar. Jadi tidak ada sesuatu yang gratis di sisi Allah. Allah menguji kita bukan sia-sia. Ya. Allah menguji kita dengan berbagai macam ujian-ujian. Tujuannya adalah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pahala yang sangat besar. Bagaimana kita akan mendapatkan pahala yang besar? Bagaimana kita akan mendapatkan balasan yang besar apabila kita tidak diuji? Bagaimana kualitas iman kita meningkat dan keimanan kita meningkat? Bagaimana itu akan terjadi kalau kita tidak diuji oleh Allah? Maka ujian ini adalah pasti terjadi, dan ujian ini adalah dibutuhkan oleh seorang mukmin agar meningkatkan derajat keimanannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, barang siapa yang menginginkan balasan yang sangat besar, maka hendaklah dia bersabar atas ujian-ujian yang Allah timpakan kepadanya. Namun jangan sekali-kali meminta kepada Allah, ya Allah uji saya ya Allah, tes saya ya Allah.
Jangan demikian. Karena nanti apabila Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan ujian yang agak sedikit berat, lalu kita tidak mampu memikulnya, justru kita stres atau kita akan menjadi orang yang gila. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya balasan yang besar itu datangnya dari ujian yang besar. Wa innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah apabila dia mencintai suatu hamba, suatu kaum, maka dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwani fillah azakumullah, jangan mengira bahwa ujian itu adalah bentuk kemurkaan Allah, bentuk kebencian Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Tidak. Ya, bisa jadi ujian itu adalah untuk menghapus dosa-dosa. Bisa jadi ujian itu adalah untuk meningkatkan derajat seseorang. Bisa jadi ujian itu merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fillah azakumullah, seorang yang diberikan ujian dari Allah Subhanahu wa taala hendaklah dia bersabar, bergembira, kemudian hendaklah dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang mencintainya. Ya. Karena Nabi mengatakan, apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum, maka Allah akan mengujinya. Itu berarti apabila kita mendapatkan ujian-ujian, itu tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Walaupun kita ahli maksiat, ya, Allah timpakan kepada kita azab, disiksa kita di dunia. Kenapa demikian? Agar kita tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Maka itu adalah suatu kebaikan, ya, daripada kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, karena siksaan akhirat ini adalah sangat pedih. Maka Allah saking sayangnya kepada kita, Allah menimpakan kepada kita musibah-musibah. Seandainya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala musibah yang sangat berat di dunia ini, maka itu adalah sangat ringan dibandingkan ujian-ujian di akhirat, azab akhirat. Kalau kita ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala ujian musibah di dunia ini, masih ada teman-teman kita yang datang menghibur, masih ada teman-teman yang datang untuk membantu. Tapi seandainya Allah Subhanahu wa taala menyiksa kita di neraka, siapa yang akan mengunjungi kita? Siapa yang akan menghibur kita? Ya. Jadi ikhwani fillah azakumullah, apabila kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang mencintai kita. Ya. Allah tidak ada untungnya apabila Allah menyakiti kita. Apabila Allah menimpakan kepada kita siksaan, tidak ada untungnya bagi Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Ya, kekayaan Allah tidak akan bertambah karena kita disiksa. Ya. La ilaha illallah. Kemudian, faman radiya falahu ridha. Barang siapa yang ridha, maka baginya adalah ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man sakhita, dan barang siapa yang tidak ridha, ya, salah satu bentuk tidak ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengeluh ke sana kemari. Ya. Ikhwani fillah azakumullah, ini bagaimana caranya berfikir? Allah Subhanahu wa taala sedang mencintainya. Ya, diturunkan kepadanya ujian-ujian karena Allah mencintainya. Allah ingin menghapus dosa-dosanya. Allah ingin mengangkat derajatnya. Lalu dia mengeluh ke sana kemari. Kan ini orang yang tidak beres. Ya, Allah Subhanahu wa taala sedang cinta kepadanya. Kok dia mengeluh dicintai oleh Allah? Ya. Kecintaan Allah Subhanahu wa taala lebih berharga dari segala-galanya. Lihat para sahabat radhiyallahu taala anhum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga demikian. Mereka mengorbankan segala-galanya untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala, mereka rela mengorbankan segala-galanya. Jadi ikhwani fillah azakumullah, ketika kita diuji, hendaklah kita berbesar hati. Allah Subhanahu wa taala sedang cinta kepada saya. Allah ingin menghapus dosa-dosa saya. Allah ingin mengangkat derajat saya. Allah Subhanahu wa taala ingin mempersulit saya di dunia supaya saya dilonggarkan di akhirat. Hendaklah hal yang seperti ini yang kita tanamkan di dalam hati kita.
Ya, apabila ini sudah tertanam di dalam hati kita, maka kita tidak akan mengeluh ke sana kemari. Ya, karena betapa banyaknya kita melihat orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka ujian, lalu mereka mengeluh ke sana kemari. Setiap bertemu dengan orang dia mengeluh. Datang orang berkunjung dia mengeluh. Bertemu dengan temannya di jalan mengeluh. Na'udzubillah. Dan ini adalah orang yang sangat kurang ajar. Ya, kenapa demikian? Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, yang mampu segala-galanya, yang memiliki segala-galanya, yang mengatur segala-galanya, dikeluhkan kepada makhluk yang tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, la haula wala quwata illa billah. Ya, seharusnya yang lemah mengeluh kepada yang kuat. Ini justru yang kuat dikeluhkan kepada yang lemah. Na'udzubillah. Allah dikeluhkan kepada makhluknya. Makhluknya itu bisa berbuat apa dia? Ya, kalau kita diganggu oleh tetangga, maka kita lapor kepada kepala desa agar dia tidak lagi mengganggu kita. Ya, ini Allah dikeluhkan kepada makhluknya. Apakah orang normal namanya ini? Nas'alullah salam al-afiyah. Ya, jadi Rasulullah SAW mengatakan, faman radhiya, barang siapa yang ridha atas ujian-ujian dari Allah, dia sabar dan ridha. Ada orang sabar namun dia tidak ridha. Ya, ini dia sabar. Ya, kemudian dia ridha. Sabar artinya lisannya tidak mengucapkan hal-hal yang buruk. Hatinya tidak gentar, tidak goncang. Anggota badannya tidak melakukan kerusakan-kerusakan. Ya, karena banyak orang ketika ditimpa oleh kesulitan, dia mengambil piring kemudian dipecahkan, pintu dihancurkan, jendela dirusak. Ya, setelah rumahnya rusak baru dia mengatakan alhamdulillah saya lega sekarang. La ilaha illallah. Lega apa ini? Ya, jendelanya dirusak, rumahnya dirusak, semua dirusak, lalu dia mengatakan lega. Na'udzubillah. Jadi ikhwani fid din azakumullah, ridha lebih dari itu. Lisannya tidak mengeluh, kemudian hatinya tidak gentar, tidak goncang, anggota badannya tidak melakukan hal-hal yang merusak. Kalau ridha lebih dari itu, justru dia puji Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia puji Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan sahabat-sahabatnya bahwa apabila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikatnya untuk mencabut nyawa anak seorang hamba, lalu malaikat datang dan mencabut nyawa anak seorang hamba itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, apakah kalian telah mencabut nyawa anak hambaku? Mereka mengatakan iya. Apakah kalian telah mencabut nyawa anak yang paling dia sayangi? Mereka mengatakan iya. Allah kembali bertanya kepada mereka, madza qala abdi? Apa yang dikatakan oleh hambaku ketika kalian mencabut nyawa anaknya? Perhatikan di sini ayo ikhwah. Apa katanya? Dia mengatakan hamidaka wastarja'. Dia mengatakan alhamdulillah. Allah dipuji. Anaknya meninggal, anak kesayangannya ditinggal, anak kesayangannya dicabut nyawanya oleh Allah, lalu dia puji Allah. Ada kita seperti itu? Ya, kita jangankan nyawa anak kita dicabut, sandal kita ditendang secara tidak sengaja, ya, ditendang oleh seseorang. Begitu dia keluar dari masjid, sebelah sandalnya itu tidak ada. Masya Allah, ngomelnya luar biasa. Ya, itu hanya baru sandalnya saja yang tidak sengaja ditendang oleh anak-anak. Ya, marahnya luar biasa. Ini di mana ditaruh matanya? Ya, dasar tidak punya akhlak.
tidak punya perasaan macam-macam. La ilaha illallah. Kalau ujian yang sekecil itu, yang sesederhana itu bisa membuatnya marah seperti itu. Lalu bagaimana kalau dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ujian yang lebih besar? Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat-malaikat itu, "Madza qala 'abdi?" Apa yang dikatakan oleh hambaku ketika kalian mencabut nyawa anak yang dia sayangi? Dia mengatakan hamidaka wastarja. Dia mengatakan alhamdulillah. Dia puji Allah. Kenapa dia puji Allah Subhanahu wa taala? Karena dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberinya pahala. Dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan meningkatkan derajatnya. Dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosanya, sehingga dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah ia memuji Allah, barulah dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lihat ayo ikhwah bagaimana balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang diuji oleh Allah lalu dia sabar, kemudian dia ridha atas ketentuan Allah ini, dia pasrah. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan kepada malaikat-malaikatnya, "Ubnu li'abdi baitan." Bangunkanlah untuk hambaku ini istana. Wasammuhu baital hamdi. Dan namakanlah istananya itu Baitul Hamdi. Jadi ikhwani fi din azakumullah, kembali lagi ke hadis ini di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman radiya falahu ridha." Barang siapa yang ridha atas ujian-ujian Allah, maka baginya adalah ridha dari Allah. Ingat ayo ikhwah bahwa ridha Allah itu lebih besar dari segala-galanya. Ya, karena Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ridwanun minallahi akbar." Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebut surganya dan segala kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan wa ridwanun minallahi akbar, dan ridha dari Allah itu lebih besar. Ya, lebih besar daripada surga dan isinya. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman sakhita." Barang siapa yang tidak ridha, falahus sukhtu, baginya adalah ketidakridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang rugi total. Ya, sudah tertimpa musibah, dosa-dosanya tidak dihapus, derajatnya tidak terangkat di sisi Allah, pahala dia tidak dapat. Ya. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, kecintaan Allah Subhanahu wa taala juga dia tidak dapat. Ya. Justru yang dia dapatkan adalah apa? Musibah di atas musibah. Pahala sudah tidak, dosa terhapus tidak, derajatnya terangkat tidak, kemudian musibah sudah menimpanya. Kan ini adalah orang yang rugi. Kayak pepatah bahasa Indonesia mengatakan, sudah jatuh ketiban apa? Tangga. Nah, kita jangan seperti itu ya ikhwah. Sekecil apapun ujian itu, ya, pujilah Allah Subhanahu wa taala. Seandainya sandal antum putus, ya itu ujian, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Ya, HP-nya antum jatuh, pecah layarnya, alhamdulillah, puji dulu Allah. Ya. Puji Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala sedang sayang kepada kita. Allah ingin mengangkat derajat kita. Allah ingin menghapus dosa-dosa kita. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, demikian cara kita bersikap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh menarik, sungguh menakjubkan perkaranya orang-orang yang beriman. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Semua urusan orang beriman itu adalah baik. In asabathu sarra'a syakar, wa in asabathu darra'a sabar. Orang yang beriman itu
apabila ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala keluangan rezeki, lihat ayo ikhwah, keluangan rezeki itu ujian dari Allah. Kesehatan itu ujian dari Allah. Ya. In asabathu sarra'a syakar. Apabila Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepadanya keluangan rezeki, keluangan waktu, itu semuanya nikmah-nikmah yang merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia bersyukur kepada Allah. Wa in asabathu darra, dan apabila ditimpa oleh kesulitan-kesulitan, maka sabar. Dia bersabar, fakana khairan lah. Itu juga baik baginya. Diberi oleh Allah kenikmatan, dia bersyukur, itu baik baginya. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ujian, dia sabar, itu juga baik baginya. Subhanallah, demikian urusan orang beriman. Jadi orang yang beriman, semua urusan-urusannya adalah baik. Kata Syekh, "Fallahu azza wa jalla yabtalika liyamtahinak." Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepadamu ujian-ujian, cobaan-cobaan agar Allah mengujimu. Faqad yabtalika bil ghina wa bil faqr. Bisa jadi Allah mengujimu dengan kekayaan, dan juga Allah akan mengujimu dengan kefakiran. Jadi semua ini adalah ujian. Ya. Orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan, apakah dia bersyukur atau tidak? Apakah kekayaan itu dimanfaatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Ya. Kemudian orang yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefakiran dan kemiskinan, apakah dia akan sabar atau tidak? Apakah dia akan tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Karena ikhwani fillah azakumullah, banyak orang-orang yang ditimpa oleh kesabaran, ditimpa oleh kesengsaraan, dia tidak tahan, tidak sabar. Lalu dia jual agamanya demi sedikit kepentingan dari dunia ini. Na'udzubillah. Ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Badiru bil a'mali fitana." Segeralah beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah, sebelum datangnya ujian-ujian. Ya. Ujian itu apabila sudah menimpa kita, maka bisa jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di malam hari orang itu dia beriman, di pagi hari dia sudah menjadi kafir. Atau di pagi hari dia kafir, di pagi hari dia beriman, di malam hari dia sudah menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Bagaimana dia kafir? Dia menjual agamanya dengan sedikit kepentingan dunia. Nah, jadi ikhwani fi din azakumullah, orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan, maka hendaklah dia bersyukur kepada Allah dan gunakan kekayaan itu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan digunakan untuk berfoya-foya. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna anzalnal mal." Kami turunkan harta ini untuk apa? Liiqamis shalah wa ita'iz zakah. Ya, agar salat didirikan, zakat ditunaikan. Perhatikan itu ayo ikhwah. Ya, saya ulangi lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnal mal." Kami menurunkan harta ini. Tujuannya apa? Liiqamis shalah, agar salat didirikan. Wa ita'iz zakah, dan agar zakat ditunaikan. Maka hati-hati. Antum yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan, harta yang banyak, lalu ibadahnya masih malas, maka hati-hati itu. Ya. Karena antum dikasih agar antum semakin taat kepada Allah. Jangan sampai antum dikasih lalu semakin malas. Ya. La ilaha illallah. Sudah banyak hartanya, zikir malas, baca Quran malas, ibadah malas, bersedekah malas, ngaji malas, belajar agama malas. Ya, la ilaha illallah. Ini adalah orang-orang
yang akan disiksa nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fillah azakumullah, tidak sama orang yang hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki 10 juta dan orang yang dikasih 100.000. Dua-duanya harus bersyukur. Yang dikasih 10 juta, yang dikasih 100.000, dua-duanya harus bersyukur. Namun yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala 10 juta, dia harus lebih banyak bersyukur, berterima kasih kepada Allah daripada orang yang diberikan apa? 100.000. Ya. Jadi ingat itu baik-baik ayo ikhwah, bahwa Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan harta. Ya. Lihat Qarun. Allah mengujinya dengan apa? Dengan harta. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, ini semua aku dapatkan karena kepintaranku. Gara-gara ucapannya itu, Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan dia ke dalam bumi. Ya. Banyak orang yang lebih cerdas dari Qarun, namun Allah Subhanahu wa taala belum memberikan mereka. Ya. Jadi ketika kita mendapatkan nikmah sekecil apapun nikmah itu, pujilah Allah. Ya, dan sandarkan, nisbatkan nikmah ini kepada Allah. Jangan mengatakan saya pintar administrasi, saya ulet, saya rajin, saya bangun jam 3 mulai bekerja sampai larut malam. Bukan itu. Ya. Banyak orang lebih rajin dari kita, namun Allah belum memberikan mereka apa-apa. Ya, kita rajin hanya sebatas kemampuan kita saja. Ya, tidak terlalu rajin, tapi Allah berikan kita banyak. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Jadi ini ingat baik-baik ayo ikhwah, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita harta itu agar kita semakin taat beribadah kepadanya. Kalau kita diberikan harta yang banyak lalu ibadah kita sedikit, syukur kita sedikit, maka celakalah kita. Kemudian kata Syekh, wa yabtalika bis-sihhati wal marad. Allah mengujimu dengan kesehatan dan penyakit. La ilaha illallah. Jadi, yang sehat ini ujian dari Allah. Apakah antum akan bersyukur atau tidak? Yang diuji dengan penyakit, dia sabar atau tidak? Dua-duanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa bil faraghi wasyughl. Dan Allah menguji kita dengan waktu yang kosong dan diuji juga dengan kesibukan. Ya. Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan waktu yang kosong. Banyak waktu yang kosong. Apakah dimanfaatkan waktu yang kosong itu untuk beribadah kepada Allah atau tidak? Ya. Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji oleh Allah dengan kesibukan-kesibukan. Apakah kesibukannya itu di atas ketaatan Allah Subhanahu wa taala atau kesibukannya itu di atas bermaksiat kepada Allah? Semua itu adalah ujian dari Allah. Wa fil mali wan nafs. Ya, Allah akan menguji kita pada harta kita. Pada diri kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Jadi kapan kita akan berhenti diuji ayo ikhwah? Apabila kita sudah masuk surga. Semoga kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Ya. Di sanalah tidak ada lagi ujian. Kalau surga itu isinya adalah kenikmatan-kenikmatan. Tidak ada orang yang ngantuk, tidak ada orang yang tidur, tidak ada orang yang pusing kepalanya, tidak ada orang yang batuk. Ya, tidak ada orang yang asam lambung, tidak ada yang asam urat. Ya, penyakit-penyakit ini semuanya akan mengurangi kenikmatan-kenikmatan di dalam surga. Ya, jadi orang di dalam surga itu, penduduk surga, mereka hanya menikmati semua yang Allah berikan kepadanya. Ya, mereka tidak buang air kecil, mereka tidak buang air besar. Ya, karena ini semua akan menghalangi mereka untuk menikmati semua kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Makanya Allah Subhanahu wa taala hilangkan dari mereka semua itu, sehingga mereka bisa menikmati semua kenikmatan-kenikmatan yang di dalam surga itu dengan sempurna. Ya. Makanya lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang surga itu, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar.
Surga isinya yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di benak manusia. Ya, semua kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga itu. Kemudian, faman radiya wa sabara mahasallahu dzambah. Barang siapa yang ridha dan sabar, ridha ini lebih daripada sekedar sabar. Kalau sabar, ya, lidahnya tidak mengucapkan hal-hal yang buruk. Sering kita mendengar, ya Allah, dari dulu saya taat beribadah kepadamu, namun dari dulu sampai sekarang, sampai saya sudah punya cucu, masih saja pakai ceketer. Ya, sementara tetangga saya belajar agama nggak pernah, datang ke pengajian nggak pernah, salat berjamaah nggak pernah, hanya kelihatan pada hari Jumat saja dan Lebaran. Ya, namun lihat rumahnya 2 tingkat, ya, mobilnya 2 bulan yang lalu dia sudah beli mobil apa namanya itu, yang mahal itu Alphard. Ya, masya Allah, anak-anaknya semua pakai mobil. Na'udzubillah. Ya, ini lisannya tidak sabar. Ya, karena hatinya tidak ada kesabaran di dalam hatinya, sehingga lidahnya mengucapkan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian hatinya gentar, goncang hatinya. Kemudian anggota badannya melakukan hal-hal yang merusak. Orang yang sabar, ya, ridha itu lebih tinggi daripada kesabaran. Orang yang sabar, yang ridha itu dia puji Allah Subhanahu wa taala atas ujian-ujian yang ia dapatkan. Kemudian, faman radiya wa sabar, barang siapa yang ridha dan sabar. Ridha dan sabar ini menunjukkan bahwa ridha dan sabar itu dia berbeda. Ya, mahasallahu dzambahu, Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosanya apabila dia sabar atas ujian Allah, kemudian dia ridha atas ujian Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yarda, dan orang yang tidak ridha atas ujian-ujian Allah ini, maka khasira 'azimat thawab, dia akan rugi pahala yang sangat-sangat besar. Pahala tidak dapat, dosa-dosanya tidak dihapus, derajatnya tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala benci kepadanya, tidak ridha kepadanya. Na'udzubillah. Ya, walan yasta'ida ma faqadahu bi'adamir ridha. Dan ikhwani fi din azakumullah, seandainya kita tidak ridha, apakah yang hilang dari kita itu akan bisa kembali? Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Maka lebih baik ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kita sabar dan ridha agar Allah Subhanahu wa taala menggantinya. Tapi kalau kita marah-marah, ngomel, mengucapkan kata-kata yang tidak baik, itu tidak akan mengembalikan apa yang sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bi syai'in minal ju'i minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Yang artinya adalah wala nabluwannakum, pasti kami akan menguji kalian, ya, dengan kebaikan dan kejelekan. Makanya ikhwani fid din azakumullah, orang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat bahwa sebagaimana Allah memberikannya, Allah Subhanahu wa taala juga akan mampu mencabut darinya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi. Sesungguhnya ini bumi ini adalah milik Allah. Allah akan wariskan kepada orang-orang yang dia kehendaki. Hari ini kekayaan itu ada pada si fulan,
besok diambil oleh Allah kemudian diberikan kepada fulan. Makanya kita lihat ayo ikhwah, ya, hari ini si fulan itu masya Allah maju usahanya, sekian tahun maju terus usahanya, tiba-tiba jatuh, kemudian tetangganya maju sekarang naik, ya, sekian tahun dia maju kemudian diambil lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menurun, kemudian Allah berikan kepada orang lain. Ya, ini sudah merupakan sunnatullah. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, bumi ini milik Allah dan Allah akan memberikannya kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Tidak ada yang bisa melarang, bisa menolak ketika Allah Subhanahu wa taala akan mengambil apa yang Dia miliki. Siapa yang mampu menghalanginya? Siapa yang mampu melarangnya? Dia yang punya kok. Kok kita ingin menghalanginya dan melarangnya? Kemudian jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala nabluwannakum, kami pasti akan menguji kalian dengan apa? Bil khauf, bi syai'in. Lihat ayo lihat, bi syai'in, dengan sedikit. Ya. Bi syai'in minal khaufi, dengan sedikit rasa takut. Ya, bagaimanapun takutnya kita, lihat ayo ikhwah, ketika terjadi gempa tahun berapa itu? 2018. Ya, orang ketakutan luar biasa. Ya, sampai banyak orang tidur di jalanan saking takutnya. Ya, mereka apa istilahnya? Tidur namun tidak nyenyak. Tidur sambil pasang telinga. Saking takutnya. Itu gempa yang terjadi sekarang, belum lagi tergempa yang di akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang gempa yang terjadi di akhir zaman, Allah mengatakan inna zalzalatas saati syai'un 'azim. Sesungguhnya goncangan di hari kiamat itu, ya, menjelang hari kiamat maksudnya, itu adalah sesuatu yang sangat besar. Yauma tarawunaha, pada saat kalian melihatnya, gempa yang terjadi di akhir zaman itu, tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Wanita-wanita yang menyusui dia akan lupa kepada anak yang dia susui. Kalau gempa yang kemarin kita masih ingat kepada anak, istri, suami. Ya, begitu dia keluar, ibu cepat keluar bu, nak cepat keluar nak, pak cepat keluar pak. Masih ingat kepada anak istrinya, suaminya. Tapi goncangan yang terjadi di akhir zaman itu membuat wanita yang menyusui akan lupa kepada anak yang dia susui. Ya, wanita yang sedang menyusui itu, dia sangat sayang kepada anak yang dia susui. Pada saat itu dia lupa kepada anak yang dia susui. Wataran nasa sukara, dan engkau melihat manusia-manusia seolah-olah mereka itu dalam keadaan mabuk. Wa ma hum bisukara, padahal mereka itu tidak mabuk. Walakinna adzaballahi syadid, akan tetapi siksaan Allah dia pedih. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala pasti menguji kita dengan sedikit rasa takut. Wal ju' dan lapar. Wa naqsim minal amwali wal anfus, kekurangan buah-buahan dan kekurangan jiwa. Wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan, itu pasti akan terjadi. Ya, lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa? Di akhir ayat ini Allah mengatakan wabasyiris sabirin, beri kabar gembira kepada orang-orang sabar. Ya, sabar ketika ditimpa rasa takut, sabar ketika mereka kelaparan, ya, sabar atas kekurangan harta,
sabar atas kekurangan jiwa, sabar atas kekurangan buah-buahan. Ya, basyiris sabirin, beri kabar gembira. Ya, tidak dijelaskan apa kabar gembira itu. Yang pasti bahwa kabar gembira ini nanti, kegembiraan itu akan dirasakan nanti di akhirat atas kesabarannya. Kemudian akhwani fi din azakumullah, di ayat yang lain Allah berfirman, walanabluwannakum, kami pasti akan menguji kalian. Ya, tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala apa jenisnya ujian ini. Ya, namun sebagaimana sudah kita katakan tadi, harta itu ujian, kemiskinan itu ujian, kesehatan itu ujian, penyakit itu ujian, ya, kebahagiaan itu ujian, kesengsaraan itu ujian, semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa tujuannya ujian ini? Allah menjelaskan, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Ya. Kemudian Allah menjelaskan, hatta na'lamal mujahidin, agar kami tahu, agar ditampakkan oleh Allah siapa di antara kalian yang benar-benar berjihad di jalan Allah. Ya, was-sabirin, dan siapa di antara kita yang sabar. Jadi ujian itu pasti akan datang. Kalau tidak hari ini, besok. Ya, jadi selama kita hidup di dunia ini, kita diuji oleh Allah. Apa yang kita lihat itu ujian. Apa yang kita dengar itu ujian. Apa yang kita makan, apa yang kita minum itu ujian. Apa yang kita pakai itu ujian. Terus menerus kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu kata Syekh, lidzalik la yajuzu an naqula limubtala, oleh karena itu tidak boleh kita mengatakan apabila kita melihat seseorang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya, ditabrak atau tabrakan sehingga patah kakinya atau patah tangannya, atau datang maling ke rumahnya kemudian diambil hartanya, atau motornya hilang, atau mobilnya hilang, tidak boleh kita mengatakan kayak orang sekarang mengatakan rasain deh katanya. Ya, kalau bahasa Sasak itu dia ngancekang, bahasa sini apa? Rasaina. Lah, ada enak juga ya. Ya. Kemudian akhwani fillah azakumullah, tidak pantas juga kita mengatakan kasihan dia, tidak pantas diberikan ujian oleh Allah. Ya, la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala menguji manusia itu untuk dihapus dosanya. Kok kita katakan kasihan? Allah memberinya ujian agar diangkat derajatnya. Kok kita katakan kasihan? Ya. Allah ingin menghapus dosa-dosanya. Kok kita mengatakan kasihan? Kita seharusnya kasihan. Kita yang mengatakan kasihan si fulan itu, seharusnya kita yang perlu dikasihani. Kenapa? Karena kita belum Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa kita, belum derajat kita terangkat, belum pahala diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita kasihani diri kita. Ya. Kemudian lianna Allah Ta'ala ahabbah wa yuridu an yarfa'ahu darajatan 'aliyatan fil jannah. Tidak boleh kita mengatakan kasihan dia dapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas kita mengatakan demikian, karena Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajatnya lebih tinggi lagi di dalam surga. Ya. Tidak pantas kita mengatakan orang yang diangkat derajat lalu kita mengatakan kasihan dia. In sabara ala balaihi wa lam yaskhat, tentunya itu dia akan dapatkan nanti apabila dia sabar, ya, dan ridha. Kalau dia tidak sabar, tidak ridha, maka tentunya dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Perhatikan hadis yang luar biasa ini ayyuhal ikhwah.
yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dan Ibnu Hibban dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innar rajula la yakunu lahu 'indallahi manzilatan." Sesungguhnya ada seseorang, dia telah mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seorang telah mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kedudukan yang tinggi itu tidak bisa dia meraihnya dengan amal ibadahnya. Dengan puasanya, dengan salatnya, dengan puasanya, dengan sedekahnya, dengan hajinya, dia tidak bisa meraih derajat yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan kepadanya. Tentukan untuknya. Lalu bagaimana caranya? Fama yazalu yabtalihi. Lalu Allah Subhanahu wa taala terus-menerus timpakan kepadanya ujian-ujian, ya, dengan hal-hal yang dia tidak sukai. Diuji dengan penyakit, diuji dengan anak yang nakal, ya, diuji dengan istri yang cerewet, diuji dengan tetangga yang tidak baik, ya, diuji dengan ujian-ujian yang lainnya. Atasannya yang begitu apa? Yang begitu bengis, yang suka marah. Ya. Banyak ujian-ujian. Lalu Allah bantu dia. Di setiap ujian dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sabar dan ridha hatta yublighahu iyyaha. Sehingga dia sampai ke derajat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka orang yang seperti ini tidak pantas kita mengatakan kasihan dia, kasihan dia. Ya. Sementara Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untuknya jika memang dia sabar atas ujian itu. Fal mar'u yubtala ala qadri dinihi. Kenapa dia mati ini? Falmar'u yubtala ala qadri dinihi wa imanih. Setiap manusia dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar agamanya dan keimanannya. Ya, masing-masing kita akan diuji. Tapi ujian kita itu disesuaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Keimanan kita. Faqad rawa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, qultu ya Rasulullah ayyun nasi ashaddu bala'an. Aku pernah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, siapakah yang paling keras ujiannya? Ya. Nabi mengatakan, al-anbiya. Yang paling keras ujiannya adalah para nabi. Ya. Karena tingkatan keimanan mereka adalah sangat tinggi. Maka diuji mereka dengan ujian yang sangat keras. Bahkan Nabi SAW ketika dia demam, sahabat menyentuhnya, kaget sahabat. Ya Rasulullah, badanmu sangat panas. Nabi mengatakan, iya, kami ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala penyakit double. Lalu sahabat itu mengatakan, agar semua dosa-dosamu terhapus. Iya, kata Rasulullah SAW. Jadi semakin tinggi keimanan seseorang, semakin berat ujiannya. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, dahulu para sahabat apabila mereka tidak mendapatkan kesulitan-kesulitan dalam satu pekan, mereka resah. Ya, susah dia.
jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala menghendaki kejelekan bagi saya. Kalau tidak ada kesulitan-kesulitan dalam apa? 1 pekan. Ya. Justru kita aman-aman terus, ini kadang-kadang sebulan nggak ada ujian, nggak ada penyakit, nggak ada kesusahan. Ya, bahkan kita takut, kita lari dari kesusahan itu. Sementara orang-orang terdahulu, kalau mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala 1 pekan, mereka takut jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala menghendaki kejelekan bagi saya. Nah, kemudian fal amsal tsumma al amsal fal amsal. Lalu yang serupa dan yang serupa. Maksudnya semakin dia tinggi keimanan seseorang, maka semakin dia berat ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepadanya. Kenapa? Karena semakin banyak dosanya akan dihapus oleh Allah dan semakin tinggi derajatnya di sisi Allah. Fayubtala ar-rajul ala hasabi dinih. Setiap manusia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar agamanya. Fa in kana fi dinihi sulban, apabila agamanya itu keras, ishtadda bala'uhu, maka ujiannya akan semakin berat. Kalau agamanya kokoh kuat. Wa in kana fi dinihi riqqah, dan seandainya agamanya itu riqqah, lembut, lembek, seperti kita ini, ya, iman kita ini kayak kerupuk kayu ikhwah. Kalau yang namanya kerupuk kena angin, lemes. Begitu juga kita, ya, iman kita seperti kerupuk. Ada ujian sedikit, susah luar biasa. Ya, BBM naik harganya susah, turun harganya susah lagi. Susah terus. Beras naik harganya susah, turun harganya susah lagi. Siapa yang susah itu? Petani, saudagar-saudagar yang sudah membelinya dengan harga yang mahal, turun tiba-tiba, susah lagi. La ilaha illallah. Ya, ibtulia ala hasabi dinih. Dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar agamanya. Fama yabrahul bala'u bil 'abdi. Ujian itu tidak akan meninggalkan seseorang. Artinya dia akan tetap terus menyertainya hatta yatrukahu yamshi 'alal ard ma 'alaihi khati'ah. Ya, sehingga bala ini, ujian ini tidak akan membiarkan seseorang itu berjalan di muka bumi ini sampai semua dosa-dosanya sudah terhapus. Setiap saat dia diuji terus oleh Allah. Di pagi hari mendapatkan ujian, di sore hari dapat ujian, di malam hari dia mendapatkan ujian, terus dia mendapatkan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia berjalan di muka bumi dalam keadaan dosa-dosanya semua sudah terhapus. Luqman Al-Hakim pernah mengatakan kepada anaknya, "Ya bunayya, wahai anakku, inna adh-dhahaba wal fiddah, sesungguhnya emas dan perak yukhtabarani bin nar. Untuk mengetahui keasliannya harus kita mengujinya dengan apa? Dengan api. Ya, panas yang sangat tinggi supaya kelihatan ini emas asli atau palsu, ini perak asli atau palsu. Demikian juga orang yang beriman diuji dengan bala, ya, dengan cobaan-cobaan dan ujian-ujian agar diketahui siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang berbohong, yang tidak benar dalam keimanannya. Ya, jelas ayol ikhwah. Ini saja yang bisa kita sampaikan di sore hari ini. Semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.